Baik e-lovers ya, saya Johan Samudra masih menemani Anda di e-station kali ini dan seperti janji saya tadi, saya sore hari ini kehadiran tamu spesial saya, Bapak Stephen Lasawengan, Ketua INSA Indonesian National Ship Owners Association yang tentu sudah ada di virtual. Kita akan coba untuk ngobrol bagaimana perkembangan pelabuhan yang ada di Indonesia dan mungkin ada hal-hal yang menarik di pembahasan atau obrolan kita santai di sore hari ini. Langsung saja ke Pak Steven yang sudah ada di virtual. Sebentar. Halo, selamat sore Pak Steven. Selamat sore, apa kabar Mas Yohan? Hai, baik Pak Steven. Gimana? Sehat Pak Steven ini? Alhamdulillah sehat Pak Yohan. Gimana Pak Yohan, sehat juga nih? Alhamdulillah sehat Pak Steven. Sorry banget ini Pak Steven, ini ganggu aktivitasnya Pak Steven ini. Ini hari Minggu kita ngobrolin soal pelabuhan itu ya. Oh, luar biasa. Pelabuhan kan itu 24 jam 7 hari, Mas. Iya, jadi nggak ada henti-hentinya ya Pak ya? Tidak pernah berhenti. Berhenti rugi gitu ya Pak Steven ya? Ya, artinya pelabuhan itu sebagai pintu gerbang ekonomi. Oke. Nah, kalau pintu gerbang ekonomi, pintunya itu harus dibuka terus. Nggak boleh ditutup, Mas, gitu loh. Ditutup. Indikasinya seperti itulah. Ditutup kualat gitu ya Pak Steven ya? Iya, lebih dari kualat, Mas. Iya, oke, Pak Steven. Yes. Saya ingin tahu sih sebenarnya terkait dengan atau tanggapan Pak Steven sendiri terkait dermaga berperan penting dalam perekonomian bangsa dan penghubung laut daratan. Ini seperti apa sih Pak Steven? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Silakan Pak Steven. Ya, terima kasih. Tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Ada puluhan ribu pulau di Indonesia yang hanya bisa dihubungkan, peran terbesar yang bisa menghubungkan puluhan ribu pulau di Indonesia, yaitu transportasi laut. Dan tentunya transportasi laut itu butuh dermaga, butuh pelabuhan. Maka peran serta daripada transportasi laut di negara yang terbesar di dunia kepulauannya, ini sangat dibutuhkan. Dan saat ini perkembangan armada di Indonesia sudah sangat baik. Demikian juga diikuti oleh infrastruktur dermaga atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia sudah cukup baik. Kurang lebih ada 3.200-an pelabuhan di Indonesia yang dikelola oleh baik Kementerian Perhubungan maupun PT Pelindo Indonesia, maupun juga ada TUKS yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha yang khusus bergerak di bidang komoditi tertentu yang membutuhkan pelabuhan sendiri untuk dikelola. Gitu Mas Yohan. Dan kalau tadi menurut Pak Steven bahwa sejauh ini perkembangan di dermaga sendiri sudah cukup bagus atau lumayan ya Pak Steven ya. Nah, mungkin ada hal yang menarik ini. Mungkin dulu kalau yang namanya pungli di dermaga itu atau pelabuhan itu sangat banyak sekali ya Pak. Nah ini sejauh ini hal-hal tersebut itu masih ada atau gimana Pak Steven? Mungkin ada sedikit penjelasannya. Ya, jadi catatan kami selaku pengguna jasa kepelabuhanan, khusus untuk kita coba petakan ya, khusus untuk Surabaya, yang namanya pungli itu sudah hampir tidak ada ya. Kalau sudah hampir tidak ada itu kan berarti ada. Nah, adanya ini sebenarnya bukan pungli sih. Sebenarnya Indonesia ini kan kita culture-nya itu selalu silaturahim gitu. Jadi tali silaturahmi ini tidak bisa juga diartikan dengan pungli. Misalnya saya berteman dengan teman-teman yang ada di instansi pemerintah, di pelabuhan gitu ya. Berteman bukan berarti kita mereka minta terus enggak, kita take and give itu tidak jarang juga saya ditraktir mereka gitu. Kemudian saya juga bisa mentraktir mereka, itu culture-nya aja gitu loh Mas Yohan, seperti itu Mas. Dan sejauh ini pengelolaan sendiri tadi sudah dikatakan bahwa ini sebagai sebuah pendukung perekonomian ya.
baik itu antara darat dan laut atau mungkin dari satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, ini Pak Steven, saya pengen tahu juga sih sejauh mana sih pengelolaan di dermaga sendiri, tiap-tiap dermaga. Mungkin kan Pak Steven punya data ataupun juga mungkin pernah mensinggahi atau menggunakan dermaga-dermaga yang lain. Ini sejauh ini secara umum di Indonesia sudah bagus atau seperti apa Pak Steven? Ya, secara umum aja kita melihat bahwa yang kita rasakan ya hari-hari ini ya, bahwa perkembangan dermaga atau pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal yang disinggahi oleh kapal-kapal itu di Indonesia pada umumnya sudah banyak perubahan ya. Kalau boleh kita gambarkan 10-15 tahun yang lalu dengan hari ini itu sudah sangat berubah. Infrastruktur dari pelabuhan-pelabuhan itu sendiri itu kalau di pelabuhan-pelabuhan besar itu sudah sangat memadai. Di pelabuhan-pelabuhan kecil seperti yang di Indonesia Timur, Papua, itu juga pemerintah sudah sangat memperhatikan ya. Bahkan ada terminal-terminal yang boleh dikatakan pemerintah rugi ya dengan investasi infrastruktur yang di sana hanya untuk mensuplai keberadaan kami selaku transportasi laut. Intinya bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dalam hal pengelolaan dermaga. Pengelolaan saat ini sudah secara profesional. Ada yang sistem computerized-nya sudah bagus dan sistem online-nya sudah hampir jalan, apalagi di pelabuhan-pelabuhan besar gitu. Demikian Mas Yohan. Jadi intinya bahwa Anda sendiri Pak Steven selaku pengguna dari dermaga itu sangat puas ya dengan adanya dermaga-dermaga yang saat ini mengalami sebuah perubahan ya Pak Steven ya. Ya, kami sangat merasakan lah ya. Kami terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, Semarang, Panjang, itu yang besar-besar gitu ya. Kalau di Papua juga sudah banyak yang dikelola secara profesional ya, seperti Sorong, Jayapura, Merauke sekalipun yang di ujung sana, di ujung Indonesia Timur, itu sudah profesional. Dan oke, Pak Steven, saya boleh tahu harapan kedepannya seperti apa ini Pak Steven? Pak Steven sendiri selaku pengguna dari pelabuhan itu sendiri, kedepannya harus ada peningkatan dong harusnya. Nah ini apa yang ingin diharapkan oleh Pak Steven? Ya, jadi yang pertama yang kami harapkan adalah pelayanan yang lebih fleksibel, ya. Yang kedua, pelayanan yang ramah terhadap kami ya dalam hal pengguna jasa, pelayanan yang profesional. Jadi yang profesional itu tidak perlu lagi ketemu ya, tetapi secara online. Kemudian infrastruktur di daerah-daerah juga ya. Kalau yang tadi saya sampaikan terminal yang lima besar di Indonesia itu sudah sangat memadai. Yang di luar itu tolong juga diperhatikan. Itu harapan kami, Pak. Oke, dan Pak satu lagi nih Pak, saya ingin tahu Pak, ini masa pandemi ini terasa banget ya Pak ya, teman-teman INSA ini ya Pak ya? Ya, sebenarnya puji syukur ya bahwa alhamdulillah bahwa ini unpredictable. Kenapa? Karena prediksi kita pandemi ini akan turun drastis ya, gitu. Angkutan atau perdagangan. Tapi penurunan itu memang terjadi penurunan di pandemi ini, tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi penurunan ini itu berkisar 5 sampai dengan 7,5% lah. Itu terjadi penurunan untuk lokal. Yang internasional untuk importasinya ada penurunan tapi juga tidak terlalu signifikan. Jadi hampir prediksi kami yang diperkirakan turun sampai 30-40% itu tidak terjadi. Jadi intinya ekspedisi aman begitu ya Pak Steven ya di masa-masa pandemi seperti ini ya Pak? Ya, jadi gini Mas Yohan, kalau shipping itu kan ship follow the trade. Artinya shipping itu mengikuti perdagangan. Dan kita bisa tahu perdagangan itu lancar
dan tidak ada hubungan dengan pandemi, itu dari dunia shipping. Nah, kalau itu penurunan 5% sampai dengan 7,5%, itu berarti perdagangan ini itu berjalan cukup lancar gitu ya di era pandemi seperti ini. Demikian, Mas. Ya semoga saja ya Pak tidak ada kendala apapun yang bisa mengakibatkan terhambatnya tugas ataupun juga aktivitas teman-teman INSA ya Pak ya di masa-masa seperti ini. Baiklah kalau gitu Pak Steven, terima kasih sudah bergabung sama kami di E-Station Surabaya. Ini enaknya itu ngobrolnya itu di E-Station gitu Pak. Di areanya juga. Ya, Mas Johan, saya juga baru tahu ya beberapa hari ini tentang E-Station ya. Ini menarik ya, media informasi yang menarik menurut saya. Dan minta maaf kalau kemarin-kemarin saya agak sedikit sulit untuk dihubungi. Tapi saya janji kapan-kapan kita ketemu ya di E-Station tentunya ya, dan kita akan ngobrol lebih panjang lebar. Gitu. Nah, itu. Anyway, thank you for inviting Mas Johan ya. Baiklah kalau kita akan kupas tuntas ya Mas ya. Betul, kita saya sepakat. Tuntas. Betul, ya, saya sepakat. Pokoknya sehat-sehat selalu Pak Steven. Baik, Oke, kalau gitu Pak Steven terima kasih waktunya dan sampai jumpa, salam buat teman-teman INSA yang ada di Surabaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam. Lovers, itu tadi Bapak Steven atau lengkapnya Bapak Steven Lasawengan, Ketua INSA Indonesian National Ship Owners Association yang sudah bersama saya di virtual E-Station Surabaya, dan banyak sekali hal-hal yang menarik dibicarakan oleh Pak Steven tadi terkait dengan perkembangan di pelabuhan. Yang pastinya E-Station juga akan memberikan informasi-informasi soal perkembangan di pelabuhan. Jadi jangan kemana-mana, di E-Station saja. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau sudah melihat atau juga menyaksikan program-program yang ada di E-Station Surabaya. Saya Yohansa Samudra masih menemani Anda.